Oke, di tutorial kali ini kita akan membuat post ya. Tadi saya sudah menulis di sini ada dua sebenarnya tipe konten di sini. Ada yang pertama page yang kita tadi buat pertama. Nah, ini page. Nah, page itu lebih ke arah informasi-informasi yang bersifat statis ya. Jadi seperti tentang kami, cara menghubungi kami, information center. Nah, ini kemudian jasa apa yang kita tawarkan. Nah, ini adalah informasi-informasi yang statis yang pasti dan kita akan tawarkan terus-menerus. Nah, sedangkan post adalah semacam artikel. Nah, misalkan nih kalau kita ingin membagikan sesuatu ya, baik berupa tips dan trik, kemudian kita juga bisa membagikan informasi tentang aktivitas usaha kita saat ini. Jadi orang bisa tahu nih, wah ini perusahaan ini hidup nggak sih? Nah, misalkan kita ada bakti sosial ataupun ada kegiatan workshop yang diadakan oleh usaha kita. Nah, kita bisa memberikan informasi lewat blog yang kita miliki. Dan blog ini akan sangat membantu penjualan kita secara online. Bagaimana detailnya blog bisa membantu penjualan online nanti akan saya jelaskan di kelas digital marketing. So, sekarang kita akan buat dulu deh contoh artikelnya. Ya kan? Nah, kita bisa di sini, kemudian kita bisa ke post ya. Kalau tadi kita halaman ke page, sekarang kita ke post. Nah, di post ini kita juga bisa membuat sebuah kategori ya. Sekalian deh. Jadi yang pertama adalah kita kalau page ke page, kalau ke post, kita bisa langsung add new juga sama. Nah, bedanya memang post ini punya kategori. Jadi misalkan kalau kita mau membuat sebuah artikel tentang tips dan trik misalkan. Terus kita juga bisa kategorinya misalkan event-event yang akan kita buat. Kemudian kita juga bisa membuat kategori tentang informasi. Informasi ini misalkan nih besok kita mau tutup, nah kita bisa taruh informasinya di kategori informasi. Nah sekarang kita akan coba membuat kategorinya dulu. Misalkan kategorinya adalah tips dan trik. Mohon maaf. Nah ini setelah ini kita langsung tambahkan aja. Nah, misalkan kalaupun mau ditambah description juga nggak apa-apa. Misalkan artikel tentang tips dan trik mengemudi mobil. Kalaupun nggak diisi nggak apa-apa. So kita add new kategori. Kemudian tadi kita mau tambahkan event dan informasi ya. Informasi. So nggak mau ada deskripsinya, tambahkan. Ya kan? Event misalkan. Nah, ini kita sudah buat kategorinya. Kategori ini nggak usah banyak-banyak ya. Walaupun Anda bisa membuat sebanyak mungkin, tapi biasanya hanya akan membuat klien Anda akan bingung. So, kita akan kemudian cara membuat postnya ya. Misalkan kita sekarang mau memberikan tips dan trik mengemudi. Misalkan cara, ini judulnya ya, judul artikel seperti biasa kita taruh di atas, mengemudi yang aman saat touring misalkan. Nah, ini kita tinggal mengisi artikelnya di sini. Oke, kita coba copy paste aja ya. Cuma untuk contoh. Nah, kalau lebih baik hindari copy paste seperti ini ya. Tapi ini cuma untuk contoh aja.
So, kita akan copy di sini. Ya, oh, dia poinnya ke copy juga. So, ini kan kita formatnya juga ke copy ya, ada bullet, ada bullet di sini. Kita bisa ke teks saja, kita kopaskan di sini. Oke. Nah, dengan begini kita nggak mengcopy formatnya juga. Ini tinggal kita besarkan. Nah, Anda juga bisa mempelajari sendiri ya untuk fungsi-fungsi toolbox di sini. Di sini rata-rata sudah seperti Microsoft Word ya. Jadi misalkan nih sepeda motor mau kita bold agar lebih tebal, nah, tinggal gitu aja. Kalau misalkan kita mau membuat poin-poin, kita juga bisa pakai ini. Nah, atau yang balet gitu. Jadi silakan dicoba satu persatu, nggak terlalu banyak toolsnya di sini, tapi udah sangat lengkap lah untuk membuat sebuah artikel ataupun pages. Oke, ini adalah contoh artikel. Bentar, saya akan buat sedikit lebih menarik aja. H2 misalkan. Nah, ini untuk judul ya. Jadi judul utama, subjudul 2, subjudul 3, dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan kita memang sudah yakin artikel sudah benar, kemudian langkah yang kedua kita pilih kategorinya. Ini masuk ke kategori mana? Misalkan tips dan trik. Oke. Nah, seperti ini aja. Nah, kemudian langkah berikutnya kalau kita mau memasukkan gambar. Jadi kita bisa cari gambar tips atau kita bisa cari gambar di Google ataupun dari manapun. Kita cari gambar-gambar yang bagus ya. Nah, misalkan ini. Nah, caranya cukup mudah untuk menambahkan gambar. Kita tinggal add media, kemudian select file, cukup mudah. Kemudian kita pilih file yang sudah kita download tadi. Langsung kita open. Atau kita double klik aja deh, bisa. Nah, kalau sudah, kita tinggal masukin ke pos. Ini size-nya ya. Kita akan misalkan large aja deh. Kemudian kita pilih agar dia posisinya di tengah. Langsung kita insert to post. Oh, dia di bawah, sorry. Tadi kursor kita ada di situ soalnya. So, misalkan kita mau tambahkan gambarnya di atas nih. Tinggal add media, kemudian pilih seperti tadi. Nah, settingannya udah sama, insert to post. Kalau sebelum kita publish, kita bisa preview nih. Kita bisa preview. Kita mau lihat dulu nanti bentuknya gimana sih. Nah, kita bisa preview.
Sekarang masih belum bisa diakses ya oleh user, cuman kita yang bisa akses karena kita belum publish. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nggak ada itunya ya. Bentar. Ya, kurang lebih nanti tampilannya seperti ini. Sebenarnya untuk ini kalau hanya untuk mendapatkan gambar di atas, kita juga bisa lewat. Kalau ini kita bisa menambahkan gambar di mana aja. Misalkan kita mau tambahkan di bawahnya cek fisik kendaraan, kita tinggal arahkan mouse-nya di sini. Nanti langsung add image seperti biasa. Ini pilih lagi insert post. Nah, ini dia juga gambarnya bakal ada di sini. Untuk menghapusnya tinggal diklik aja, langsung pilih remove. Udah hilang dia. Ini pilih remove. Nah, kalau cuma untuk menambahkan gambar di atas, nah, kita bisa tambahkan di set featured image. Caranya juga sama, kalau sudah diupload dia udah ada di sini. Kalau mau upload gambar yang lain, tinggal di select lagi. Kalau enggak, ya udah kita ambil yang lama. Terus kita pilih set featured image. Ya kan, ini tadi udah nggak ada gambarnya, kita coba preview lagi. Jadi set favorite image ini adalah untuk menambahkan gambar utama lah, intinya seperti itu. Ya kan? Nah, dia bentuknya sedikit berubah. Dia ada tombol share-nya di sini. Oke. Jadi cukup seperti itu aja cara menambah post, cara cara menambah artikel. Kalau sudah semuanya oke, kita publish. Kalau kita balik ke halaman depan, oh iya, kita belum menambahkan menu blog tadi. Saya sudah sempat membuat page namanya blog, kemudian belum disetting di menu aja sebentar. Sorry, belum tambahkan blog. Nah, nanti dia bakal keluar di sini. Oke, kita klik blog. Nah, dia langsung keluar di sini. Nanti kalau kita punya lebih dari satu blog, dia juga bakal muncul banyak di sini. Kita klik. Nah, baru dia akan memunculkan seluruh artikelnya. Jadi cukup mudah ya, teman-teman. Oke.